Guys ya sahabat, ini untuk kesekian kalinya kita akan melaksanakan panen madu di HKM Melangkung Jaya. Sekarang medan kita agak jauh karena kita akan melewati pulau. Pulau ini disebut Pulau Kapak. Rencananya kedepannya akan dijadikan destinasi wisata. Beberapa bulan yang lalu teman-teman kita sudah memasang sunggau dan kabarnya sudah dihinggapi madu. Lumayan banyak sih hari ini kita akan panen. Yuk kita ikuti.
gelam. Sorot bang. Kini baru kini. Oh. Udah. Dan anakan sama. Sebenarnya ini dulu merupakan hutan primer, cukup primer. Cuman pernah kebakaran 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu berarti tahun 2018. Sehingga tadi di perjalanan kita lihat sudah banyak pohon teruntum yang terbakar. Lagi ya. Sudah dulu. Udah dulu. Yang itu tadi yang di dahan, yang jadi sunggau itu ada sekarang masih ada 4. Yang di sungai 4, yang di dahan tadi yang 3 tadi ya. 3 sama yang satu lagi tutup itu yang panen juga 4. Jadi kita panen hari ini berapa anu Pak Sahli? Rencananya. 10 kalau dekat-dekat. Itu anu kene Bang. Yang itu anu Bang Sahli. Oh iya. Yang apa namanya? Jadi nanti sama yang baru. Terus itu kemiringannya itu siapa Pak Sahli ngelihat? Kemiringnya berdasar dari posisi hutan. Kalau hutannya agak rendah, dia itu agak rendah juga. Dan kemiring berasal dari rendap ini. Kalau rendapnya apa namanya rendap rabas gitu. Rabas dia tuh jangan terlalu nejak gitu. Agak sekitar berapa derajat lah gitu tinggi. Jadi madunya ini bisa besarnya satu depak gitu. Dia melendung bawah sini. Jadi sekitar ini tuh harus agak bebas lah gitu. Karena dia mau inggap itu kan induknya kan penuh banyak gitu. Penuh. Kalau terlalu sempit dia tuh tidak mau, paling madunya kecil. Oh gitu. Kalau madunya besar, maunya tempatnya agak luas. Gitu. Luas. Nah ini itu juga, Mbak. Jadi dia harus kena sinar matahari. Karena jam sekitar kan dia tuh untuk jemur anak. Nah, kalau sore kan jam-jam 4 itu dijemur. Induknya itu kan dia di jarang-jarang gitu sampai ke bawah karena supaya anaknya kelihatan. Ada dijemur dari anaknya. Nah, kadang ditinggal separuh, diterbang gitu Bu. Pak, terbang enggak terlalu jauh. Nah, separuh keluar, ada yang masuk gitu. Nah, jadi lada dijemur dari anaknya, baru dimasuk kembali, baru ditutup. Nah, waktu panas dia masuk keluar. Jadi kalau kita bikin sunggau, jadi lokasinya memang ada rendapnya gitu untuk di pengeluaran untuk cari makan kan, karena cari makan, cari bunga. Nah, dia kan masuk ya, tuh terjun. Jadi di sini kita bikin sunggau, masuknya, dia turun dulu, baru naik. Karena sarangnya posisi sarang itu kan melendung gitu. Nah, diinggap tuh tidak langsung di atas, diinggap di bawah di tempat polennya itu. Nah, dia kan biasanya ngisi polen lebih dulu. Udah bikin sarang, mulai telur, mulai dia nampung polen untuk makannya dia. Nah, setelah ladu polen, bunga air udah mengembang, baru dia tuh ambil air, bunga untuk air. Jadi polennya dimakan dari anaknya, dia baru ngisi air. Dia anaknya udah tua, udah besar, dia mau pindah kan. Udah pol semua anaknya, udah pol, air juga udah pol kan. Nah, juga polennya untuk pemakan anaknya udah siap gitu. Nah gitu, kalau kita bikin sunggar ini ya, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Tergantung dari kita cari rendap ini lah. Kayunya Pak? Kayunya memang kalau ada pohon samak ini memang pohon samak. Udah ada pohon samak ini kan untuk pemakan lebah juga kan. Tapi pohon samak ini pertama kan kita pasang sama kulitnya. Setelah setahun kemudian kulitnya udah terkelupas, kita buang kulitnya. Jadi tidak terlalu banyak kita makan kayu. Kita kelupas, nah, ada lagi lebahnya seperti penyepet erik tadi kan nggak ada lagi kulitnya. Karena udah dikelupas, tempo hari kan ada lebahnya. Jadi lebahnya kulitnya udah terlepas. Dia datang lagi, masih kuat. Ke batang yang lain kan cepat lempuk gitu, ajor.
Pakai kayu sama rusak kuat. ya. Kayunya penyanggahnya nih Pak? Ini juga batang sama harus supaya kuat juga. Oh gitu. Ya, penyanggah ini kan kalau terlalu kecil, kalau madunya kan bisa airnya sampai 20 butul atau belasan butul. Itu keberatnya sekitar 1 butul kan 8 on 1 butul. Cuma sampai 20 butul kan kekuatan dia itu berat. Kalau penyanggahnya cuman kecil, patah. Banyak punya anak-anak itu patah ini kan jatuh airnya, rugi gitu. Jadi enak kita persiaplah dengan matang lah kita kerja, jangan asal aja gitu kan. Kita kan mau hasilnya juga gitu. Kalau kita bikin ini di tempat gelap nggak mau Bu. Jadi nggak bisa jemur anaknya kan. Nah, tempat jemur anaknya dia juga untuk jemur juga, dia kan mau sehat juga. Kalau di tempat gelap kan dia itu seperti kita cuma dalam sinar rumah matahari itu sebenarnya menyehatkan. Nah, menyehatkan. Iya. Jadi terlalu kepanasan jangan juga bikin ini ke Sunggar. Terlalu kegelapan jangan juga. Iya. Biasanya berapa lama Pak ini dihinggapi? Tergantung kita, kalau bunganya udah hampir mengembang, biasanya hari itu juga Pak. Nah, dan juga saya pernah pasang yang di sebelah itu, saya baru bikin tempatnya gini, lebahnya sudah datang, dia udah nyari-nyari gitu ya. Intinya tuh waktunya itu tidak bisa kita duga. Kalau tempatnya dirasa dia cocok, bisa jadi hari kita pasang langsung hinggap, ataupun bisa bertahun-tahun. Bisa aja bertahun itu berdasar bunganya belum udah ketinggalan gitu. Sekarang kan bunga hampir ketinggalan. Kalau bikin sekarang kayak senggau yang saya pasang ini, kita ganti ini kan untuk bunga sekarang udah ketinggalan. Nanti untuk sekitar bulan 11 kan ada bunga gelam. Bunga ada gelam kan dia datang lagi. Dia kan hinggap di pohon besar dulu sementara, dia baru dia diperiksa, rasa cocok dia datang. Nanti ini bisa bunga gelam bisa kita panenin. Biasa kalau kumbang yang meriksa tuh berapa ekor? Itu dia tuh kalau ada berapa sungai yang di sekitar sini, semua Pak itu diperiksa. Oh gitu. Berbagi dia. Sekitar berapa kelompok? Belasan ekor gitu ya. Dalam satu kelompok ini. Di mana yang cocok, dia makin banyak. Akhirnya yang tidak cocok itu ditinggal. Yang meriksa yang itu dia bergabung tempat ke yang ini juga. Sampai udah ratusan gitu. Ratusan berarti udah cocok. Gitu. Ini dia itu berangkat di sekitar belasan ekor nunggu di sini. Untuk itu dia jangan sampai keliru di mana tempat tadi kan. Biasa kita itu tunggu, kita diam di situ kan, kita lihat tak lama lah datang kawan itu ya Pak. Dia datang. Agak terliwat kan, udah terliwat baru dimutar. Baru masuk separuh nunggu di payung-payung itu, namanya payung-payungnya, kayu-kayu yang sekitar itu hinggap di situ. Yang lain udah mulai masuk itu berguncang hinggap, mulai kan segini, terus turun lagi akhir kan yang besar. Jadi membentuk sarang itu dia tidak perlu waktu lama Pak ya? Dia itu kan baru hinggap itu kan agak panjang tuh Bu, panjang posisinya gini, tidak terlalu melendung ke bawah kan. Karena dia itu cuma induknya aja, belum ada sarangnya. Sekitar mulai dari 2-3 hari itu dia bikin. Jadi kalau sudah sampai seminggu anaknya udah bikin telur masih putih, anaknya masih putih juga kan. Sekitar belasan hari itu mulai deh ngisi polen juga, air juga gitu, mulai itu tergantung dari bunga itu lah mulai ngembang. Jadi kalau dia pas benar didatang bunga juga pas lah ngembang, biasanya masih putih, airnya udah penuh. Jadi sekitar belasan hari lah pas benar. Tapi kalau dia datang lebih awal gitu, bunganya cuman untuk bertahan, bunga sedikit, itu dibuka dulu anak yang telur yang pertama itu udah besar. Basing Pak, memang basing lah, yang penting pun tadi tidak boleh terlalu panas, tapi tidak boleh juga terlalu gelap. Bikin. Ini payung ini namanya.
Jadi dia hinggap di sini untuk melihat-lihat aja dulu Pak ya. Ini untuk sementara yang lainnya udah mulai hinggap, yang lain kan menunggu. Oh, Kalau dia mau temannya gitu. Yang lainnya udah duluan, yang lain nempel gitu. Kalau dia datang sekaligus hinggapnya, ya harus antri. Jadi dinunggu. Lama-lama kan akhirnya habis semuanya. Iya benar-benar. Juga itu. Memang ada agak-agak pelindung juga gitu. Cuman dapat dia keluar masuk gitu kan. Oh, tidak boleh terlalu terbuka juga gitu ya. Terlalu terbuka karena dia itu kan bikin air kan di depan. Nah, tapi kalau dia telurnya udah dibuka, langsung di airnya banyak karena dia ngisi sampai ke belakang. Biasanya cuman anaknya di bawah. Namanya gantung anak sampai penuh, bisa airnya dari belakang sampai ke depan. Jadi kalau kita potong anaknya atau sarangnya kan susah kita ngambil airnya. Jadi kalau dia udah gantung anak dari belakang sampai ke depan tuh air semua, anaknya di bawah bisa kita ambil. Jadi kalau teman anaknya di telur madunya di depan, memang tidak kita ambil. Nah, bisa panen 2 kali. Kalau itu kan udah pol, jadi pas kita ambil. Sebenarnya kalau madu yang baru, Pak ya, madu telurnya belum pernah diganti, baru anak pertama, madunya memang baru di depan. Nah, baru di depan. Tapi kalau sudah hinggap lebih duluan gitu, airnya sampai ke belakang, isi terus. Seperti yang 3 tadi ya. Ini baru sekali. Ini udah agak lama ada Pak. Udah ngelawang sekali. Kalau udah macam ini Bu, jatuh airnya. Kalau nggak dibuang sarangnya. Oh, kalau dibuang sarang, jadi harus dibuang ya sarang. Walaupun kita nggak ngambil, nggak rusak, nggak itu juga. Dia kan tetap koloni itu datang kembali. Cuman coba ini tetap dia datang. Biarpun kita ambil. Jadi dia nyambung pula gitu. Nyambung. Oh iya. Sebab ini kan kalau baru sekali kan. Jatuh ke bawah tetap, karena airnya kan sampai sini. Jadi kita ambil tetap jatuh nah. Jadi memang harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Tempat dia kan harus dibersihkan. Jadi kalau sudah bersih itu kan dia tumbuh lagi ya. Dia bikin lagi. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak akan hingga buat di sini lagi. Nggak balik lagi. Tidak balik lagi kan? Dari tempat yang lain. Ini sedikit. Ambil lah itu. Pak, saya mau nak coba mulus. Tinggi gila yang itu kalau lebih rendah. Yang tempat lain tuh ya, ada terang. Oke, ini aja cari yang lebih rendah. Banyak rendah di sana. Oh, kalau yang ini Nggak bisa. tidak bisa ya. Bisa. Walaupun nggak diambil, Nambah lagi deh. kita bikin. Memang jadi jenis sarang yang bisa cuma diambil paro gitu ya. Bapak itu dari ambil, ini kan anak pula ngikut pula. Udah bawa ini kan? Pakai parang loh. Mana dapat ngambil sih benar. Tapi tambah aja, Erik. Hah? Itu lah. Udah ya lah. Oh demuk tuh dia. Enggak gitu, Erik.
Karena lagi dapat ngisi itu. Hah? Enggak, mau bilang kayak itu. Nah. Buat Erik. Nak, Gap. Nak, Le. Nak. Ay, lihat di kamera tuh. Nempel. Ini bang. Lurus saja. Ini depan kamera nih tuh. Yang paling kesana tadi yang diambil dari Pak Erik tadi kan masih putih. Anak itu kan waktu kami nemu itu cuma 2. Waktu tadi sekali kita lihat udah 3. Yang itu kan tadi baru. Yang baru tadi anak kan ndak ganggu dengan airnya tadi kan. Jadi kita cuma ngambil airnya, anaknya ndak diganggu. Karena yang satunya tadi kan madunya udah lama, airnya udah ngikut batangnya. Jadi kita ambil basah. Daripada kita jatuh juga kan. Kita bikin sunggau ini kan utamanya memang kita nak ngambil madunya, ngambil airnya kan. Hasilnya itu. Jadi kita cuman ambil separuh, membasir airnya kan. Iya. Tapi bagi kami sih memang enggak merugikan karena mereka itu udah kita ambil, biar kita ambil semua, kita bersihkan. Kalau songganya masih kuat, pas ada lagi bunga, dia tuh kembali pula kan. Iya. Kalau kayunya udah buruk kan, kalau tidak kita ambil, nanti kita ambil jatuh juga. Kita mau ganti kan susah. Ditinggal juga Pak. Kalau dia udah buruk, tidak kuat, ditinggal dia. Iya, tetap dia tahu menelah buruk kan, tidak kadang dia jatuh kan, kan rusak juga. Mati juga anak. Iya benar Pak. Oh. Tadi kan ada 3 ya. Yang satunya kan tadi airnya ngikut batang. Jadi terpaksa kita ambil semua. Kita ambil sama anaknya juga, sama telurnya kan. Yang 2 itu tadi karena airnya cuma di depan, kita cuman ambil airnya aja. Jadi seminggu kemudian dia itu kan ngisi air lagi. Jadi bisa panen lagi. Jadi bisa 2 kali panen. Oh. Ya, kalau yang miring itu Pak, Itu dihabiskan. Kalau harus dihabiskan. Karena dia miring. Apa Pak itu kalau dia miring tuh kalau disisakan bisa jatuh gitu Pak. Kalau dia posisi miring karena tempat di kayu itu cuma sedikit. Kini waktu kita tinggal, koloni yang lain itu kan datang, hinggap ke situ semua. Hinggap semua di situ. Dia bergantungan karena di sini sedikit, tidak ada punya kekuatan. Karena dia belum bikin tempat air itu tadi kan. Jadi berat. Jatuh. Biasanya kami belum jauh, kami tunggu. Jatuh ke bawah. Dia makan dari binatang kayak komodo itu kan. Binatang lain yang makan. Dimakan anaknya di bawah. Jadi kalau cuma sedikit tempat dibatahan di kayu itu, terpaksa kita ambil. Berarti kan bisa habis juga akhirnya kan? Kalau dijatuh kan habis juga. Iya. Habis juga kan dimakan dari binatang juga. Nah, lebih baik kayak begitu. Kita ambil. Ada yang makan. Kita mau makan juga. Banyak yang mau dimakan. Kan tidak dibuang aja. Itu kan bisa jadi obat juga kan? Jadi obat. Sehat. Iya. Hampir 60 tapi masih kuat. Di batang-batang sama seperti anak muda. Alhamdulillah fisiknya. Karena minum madu terus sehat. Dan juga tidak pernah kurus, tidak juga gemuk. Gitu-gitulah, sedang. Apa hasil dari madu itu? Hasil dari madu. Tidak ada yang obat yang lain. Baiknya konsumsi madu berapa banyak per hari? Dalam 1 bulan itu tidak boleh terlalu banyak. 4 kali itu kan dimakannya sama telur ayam yang ambil yang merahnya aja, madunya 3 sendok.
baru kita aduk. Udah mesti tiap hari berarti. Enggak, kalau tiap hari berbahaya juga nanti. Aku nak bawa itu juga. Karena terlalu tinggi kita. Minggu sekali saya Gak ada plastik ya? Taruh sini aja lah dulu. Misal agak menurun, kita minum. Tadi ya seperti itu. Di sana tinggal. Dekat tembok ini. Ranting kering. Rantingnya sih boleh kayu basing lah ya, kalau rantingnya nih. Ini enggak apa-apa, kini tumbuh pula ya kulitnya, Pak Salih. Kalau Enggak ambil sampai apa? Di dalamnya enggak. Oh iya. Cuman ngambil kulitnya aja. Kalau di dalam kan mati dia. Tapi kalau kita kulitnya diambil, kini tumbuh lagi kah? Tumbuh lagi. Oh gitu ya. Cuman ambil kulit yang di luar. Kan enggak dibunuh. Cuma Karena ambil ini kulit. tempat pemakan lebah. Iya. Cuma diambil kulitnya aja. Nah, ini harus ditinggal. Oh iya. Dia kan masih makan dia ikut ini. Nah, cuman ambil kulit yang di luarnya aja. Ya, kini kan dia kayak gitu lagi tumbuh kan? Tumbuh lagi. Nanti kan dia ketemu lagi nih sama ini. Oh gitu. Iya.
pasang sunggar dan pasang sunggaunya nih. Oh, itu dibikin. Soalnya tadi kan di dahan aja kan. Ini dibikin sunggau. Masangnya kapan tuh? Tahun yang lalu ini udah lama sunggau. Udah setahun ya. Itu udah tuh bener. Kalau madu teh baru. Oh, baru Hinggap. Pas musim bunga. Hmm. Sini. Yang terjadi motor. Dua tempat airnya. Kok ya Oh, ada yang dua kantong. belakang. Bawa kantong ya. Semua doa anaknya itu. Jadi mau Dua kantong. Satunya di belakang, satunya di depan. Nah, ini kan tempat dua air itu. ini air, ini air. Ini air. Ini air sama ini di atasnya. Mana ini anaknya. Iya, iya. Nanti kita pengen ambilnya ini sama ini juga. Mhm. Ini dia kan biarkan kalau dia enggak kan biasa dia enggak pindah. Ah, Nah, kalau dia enggak rusak kan anaknya biasa nambah lagi airnya. oh gitu, bisa diisi di lagi. Mau motong nggak? Mana air kita? Ini juga motong. Itu kan tadi udah pernah lihat, itu tadi aja. Kalau ini nggak bisa ditinggal di komentar orang Vietnam, anaknya nggak boleh diambil, pasti tetap anaknya jatuh ke bawah. Jadi ibaratnya variasi masing-masing madunya. Kayak yang seperti kayak gini bisa diambil, ada yang macam ini nggak bisa diambil. Ada memang dia itu ya, tergantung apa? Tergantung motifnya. Ah. Kalau motifnya seperti ini nggak bisa ditinggal anaknya. Tapi kalau dia ditinggal kan biasanya kalau cuma sedikit, kalau induknya sudah hinggap kan berat, akhirnya jatuh. Oh, tetap jatuh dia ya. Ibu saya mau motong. Ada yang mau motong? Nah. Potong gini. Posisi ya. lagi. Potong luarnya aja, dia potong yang ini aja Pak, yang luarnya aja Pak. Terus pasang tapinya. Potong luarnya aja Kak. Ini. Terus Arah anaknya itu. Terus pisaunya supaya tajam, agak miring, seret. Inilah. Kata aja, kata aja. Nah, gitu. Biar usah sampai situ. Biar itu usah. Ke sana, ambil yang sana. Nah, ini biar. balik lagi. Ini biar ini biar. Kelapa. Nah, Ya, tidak yang ini lah. ya. Potong yang pendek-pendek. Nah, Awas, potong satu. Kurang atas. Kurang atas. enggak apa-apa. Kalau enggak tahu cara motongnya memang keras dan saya seret. Nah, paman yang kita teman, teman. Ya, lagi. Dah. Nah, kamu motong. Bang ini dulu. Nah, kan tajam. Nah, ini. Masa dia cantik? Anak belah dua dulu gitu. Bisa dua, biar enak kita megang. Biar enggak ibaratnya Dari atas, dari bawah ke atas. bawa ke atas. Jalan pisaunya agak miring, jadi dia enggak ke tajam gitu kelihatan. Terus. Nah, terus lah, terus. Nah, digoyang ini ya. Ini pasangan siapa? Ini Bapak ya Pak ya? Pak Sahali. Pak Erik. Pak Erik tadi, anak buah itu. Yang Yang di pasangnya belakang itu. Pak Sahali baru pasang, sudah ada madunya besar. Rendah Iya, ya. madunya. Harusnya dikasih nama nih. Ini kita sengaja tinggal atau bagaimana Pak? Sekarangnya? Ini posisi gini kuat apa nih? Ditinggal gini. Bisa kuat juga, sama dia Sebenarnya jatuh posisi kan kayak bisa gini nambah air. kebanyakan jatuh daripada yang Kalau kena hujan dia kan berat. Bisa jadi patah kan? bisa. Banyak yang nggak jadi dibandingkan yang jadi. Jadi, Kita coba ntar kita lihat di belakangan hari. oh jadi gini penjelasan itu. Nah, kalau ini nanti kuat, dia tuh
nggak jatuh. Nah, bisa ngisi lagi airnya. Air lagi kan bunga kan masih ada. Pak, ini kita kan pasang sunggal sekitar tahun yang lalu. Nah, terus baru dihinggapi mungkin beberapa minggu ini kan. Nah, berarti ini baru 1 kali dihinggap. Satu kali. Nah, ini kebetulan Untuk kedua kalinya ini. ini sudah 2 kali. Dulu udah pernah. Udah pernah kayunya. Nah, kalau sudah kedua kali Harusnya dibersihkan. Ini kan Biasanya pun enggak kalau gini Bu, gini kalau dia satu sarang ini cuman baru ini kan baru 1 kali, yang dulu kan udah dipanen habis. Ini hinggap yang lain, sarang yang lain. Ini baru cuma 1 kali nih. Koloni lain gitu. 1 kali. Koloninya ini baru 1 kali. Nah, kalau kita tidak jatuh, ini bikin lagi air, nambah lagi airnya. Nah, kita ambil lagi. Panen keduanya nanti baru kita ambil sama ininya. dihabiskan. Baru kita Alasannya bersihkan. Pak, kenapa? Karena kalau kan kata Bapak kalau panen kedua ini harus dihabiskan. Harus Alasannya dihabiskan. Pak? Alasannya dihabiskan kenapa? Alasannya kalau tidak dihabiskan nanti kan dia itu kita kan mau berganti ini kan udah buruk juga kan, udah buruk nanti dia patah kan rusak juga Bu. Dan juga kalau di desa ini kalau sudah 2 kali berarti kita kata orang tua dulu dibilang serakah, tidak boleh pindah ke tempat sunggar orang yang lain. Nah, karena ini kan tergantung rezeki Bu, dari kita pasang berapa, nah dia mau pilih yang mana. Dan kalau kita di sini terus, berarti cuman mau untuk kita terus. Anak teman-teman yang lain itu. Jadi harus tergantung dari rezeki. Kalau dia mau datang sini lagi, ya itu memang mungkin kesenang dia itu di sini. mungkin tahun depan nggak sebesar ini. Terus gini alasannya kalau kita potong habis. Kan yang jelas ini kan anak-anak nih, anak-anaknya kalau kita potong habis kan berarti kita memutus mata rantai. Kalau kita biarkan kan seharusnya dia bisa hidup kan, bisa menjadi hidup. lebah. Tapi dia hidup Bu, enggak tergantung dia itu enggak ngikut ini, mungkin dia pisah koloni lah gitu. Tetap bisa nambah, tetap kalau dia yang datang ini enggak tergantung, kadang-kadang ada yang besar, ada juga yang kecil, biar sunggarnya ini. Ya, jadi kan intinya kalau ini yang kita tidak ambil, dia kan akan tetap menjadi lebah dan bisa membentuk koloni baru. Koloni baru. Ya, berarti kan bagusnya memang bertambah. ini tidak pernah kita ambil kan. Memang kalau di cuman 1 kali 2 kali memang biar tidak usah kita ambil, suruh dia berkembang. Kalau ketiganya harus kita ambil. Ini kalau tidak kita ganti kan udah rusak, ini kan udah buruk Pak. Tetap jatuh dia kan. Jatuh juga. Percuma juga gitu kan. Kayu-kayu ini udah jelek. Setelah tadi kita panen madu tadi ada berapa ya? Nggak irim berani ya? 5 sarang kita panen. Target kita ada 11 hari ini. Sekarang kebetulan udah masuk jam istirahat, kita istirahat dulu. Nah, tim kita HKM Belantu Jaya. Semuanya mana? HKM Belantu Jaya. Oke, ulangi. Oh, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Ini susah deh nyetingnya. Depan ke atas. Nah, langsung deh. Iya. Nggak usah buat dulu lah. Oh ini dulu ya. Sekarang awas diturun cina itu. Turun lah. Iya. Kalau mau tinggal.